untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Parsini. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya akan menempuh ujian kinerja dengan nomor ujian 2015019434444, NIM A9512104146. Praktek pembelajaran mungkin saya laksanakan pada hari Senin 18 Oktober 2021. Pembelajaran dilaksanakan secara daring di kelas 4 SD Negeri Wiron 5 dengan tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 4. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar, kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan bisa memberikan manfaat. Nanti doa dipimpin oleh Mas Inu, ya. Silakan Mas Inu untuk dipimpin doa bersama teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, guru absen terlebih dahulu ya. Mas Inu, Hadir, Bu. Mbak Risa, Hadir, Bu. Mas Rafa, Hadir, Bu. Mbak Nevi, Hadir, Bu. Mbak Salma, Hadir, Bu. Mbak Reza, Hadir, Bu. Mbak Dara, Hadir, Bu. Mas Raffi, Hadir, Bu. Mbak Nosel. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semua ya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, biar tambah semangat, berdiri semua dulu. Kita tepuk semangat dan tepuk PPK. Silakan anak-anak berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat menyimpulkan makna sebuah puisi. 2. Siswa dapat mendeklamasikan puisi. 3. Siswa dapat menemukan berbagai barang tambang. 4. Siswa dapat
impian besarmu, simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Anak-anak, sekarang kalian buka buku paket tema 6 halaman 137. Kalian baca Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Nanti Bu Guru minta kalian membaca secara bersambung. Jadi Bu Guru minta salah satu dari kalian untuk membaca, kemudian yang lain menyimak dan memperhatikan. Sewaktu Bu Guru menunjuk teman yang lain, kalian sudah harus siap. Siap ya anak-anak? Dimulai dari Mbak Salwa. Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana. Sewaktu kecil Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman. Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu Muslimah. Anak-anak, kalian tadi sudah membaca bacaan yang berjudul Mimpi Seorang Laskar Pelangi, di mana dalam bacaan tersebut mengisahkan tentang seorang tokoh yang bernama, siapa tadi yang diceritakan? Andrea Hirata. Ya, Andrea Hirata itu adalah seorang penulis novel di Indonesia yang sangat terkenal. Tiba-tiba karyanya menjadi viral, booming, terlebih lagi di dunia sastra. Tapi yang namanya mimpi itu perlu untuk diperjuangkan, perlu kerja keras. Agar apa? Agar mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Seperti kutipan dari Andrea Hirata tadi. Anak-anak, sekarang kalian buka halaman 138. Anak-anak, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Itu di halaman 138 ada diagram atau peta pikiran tentang bacaan yang sudah kalian baca tadi. Pertanyaan yang pertama, cita-cita Andrea Hirata tadi apa ya anak-anak? Mbak Nevi, cita-cita dari Andrea Hirata tadi apa Mbak? Bersekolah di Prancis. Iya, bagus, pintar jawaban dari Mbak Nevi. Sekarang halangan apa saja yang dihadapi oleh Andrea Hirata tadi? Mbak Dara, kira-kira halangan apa saja yang dihadapi oleh Andrea Hirata tadi? Bersekolah di bangunan yang roboh. Iya, bagus jawaban dari Mbak Dara. Kemudian Mas Inu. Anak dari pegawai rendahan. Iya, bagus Mas Inu. Mas Rafki, sekarang apa lagi halangan yang dihadapi oleh Andrea Hirata? Jarak dari rumah 30 km. Iya, pintar Mas Rafki. Kemudian sikap apa saja yang dimiliki oleh Andrea Hirata ini untuk menghadapi berbagai rintangan yang dihadapinya ini? Mas Rafa, apa Mas Rafa sikap yang dimiliki Andrea Hirata? Tidak mudah menyerah, Bu. Ya, bagus. Mbak Nosel, selain tidak mudah menyerah apa lagi? Gigih dan kerja keras, Bu. Iya, hebat Mbak Nosel. Kemudian usaha apa yang dilakukan oleh Andrea Hirata? Mbak Risa. Memiliki motivasi belajar, Bu. Ya, bagus Mbak Risa. Lanjut Mbak
ada di sekitar kita. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya membawanya kepada prestasi yang sangat luar biasa. Anak-anak, nanti kalian baca puisi yang ada di halaman 139. Kemudian pahamilah arti dan maknanya. Puisi ini mengisahkan tentang perjalanan Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi yang diciptakan oleh Niji. Nanti dimulai dari Mbak Nosa ya, yang pertama untuk membaca puisi yang berjudul Laskar Pelangi. Silakan Mbak Nosa. Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Mas Inu. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Anak-anak, setelah kalian membaca puisi yang berjudul Laskar Pelangi, nanti lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tuliskan makna puisi di atas dalam buku catatanmu. Tandai kalimat-kalimat dalam baris puisi di atas dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari. Anak-anak, untuk mengerjakan langkah-langkah yang Bu Guru sebutkan tadi? Iya, silakan dikeluarkan buku tulisnya, buku catatannya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah. Anak-anak, bagaimana? Sudah selesai belum mengerjakannya? Sudah, Bu. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Makna puisi yang terkandung di dalamnya itu kira-kira apa ya maknanya? Mbak Nosal, kira-kira apa Mbak? Sebagai manusia kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita, Bu. Ya, bagus ya Mbak Nosal. Selain kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita, makna apa lagi yang terkandung di dalamnya Mbak Nevi? Walau sesulit apapun keadaan di dunia ini, kita pasti tetap bisa bertahan untuk terus hidup di dunia ini. Ya, bagus Mbak Nevi. Jadi makna yang terkandung dalam puisi Laskar Pelangi itu adalah sebagai manusia kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Dengan memiliki cita-cita, walau sulit apapun keadaan di dunia ini, kita pasti tetap bisa bertahan untuk terus hidup di dunia ini. Anak-anak, tadi kalian puisi, tetapi masih menggunakan teks. Untuk deklamasinya Bu Guru tugaskan karena butuh waktu ya untuk menghafalkan, jadi itu untuk tugas minggu depan. Nanti Bu Guru minta Mbak Nosel untuk maju membacakan puisi yang berjudul Laskar Pelangi. Silakan Mbak Nosel. Laskar Pelangi, karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau. Ya, jadi nanti anak-anak tugasnya untuk minggu depan membacakan puisi yang berjudul Laskar Pelangi, tetapi tanpa menggunakan apa tadi anak-anak? Tanpa menggunakan teks. Itu disebut dengan deklamasi puisi. Kalau Mbak Nusel tadi
Bu guru minta membaca tetapi masih menggunakan teks. Berarti untuk minggu depannya kalian nanti tanpa menggunakan apa? Teks. Sudah siap ya? Nanti di rumah dihafalkan terlebih dahulu. Anak-anak, Andrea Hirata itu merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea Hirata yang kebetulan saat itu adalah menjadi pegawai di perusahaan negara Timah Belitung memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Di Pulau Belitung itu dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Nanti anak-anak perhatikan video persebaran sumber daya bahan tambang yang ada di layar. Hai halo, bertemu lagi kita kali ini untuk membahas persebaran sumber daya alam part pertama mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Persebaran sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada persebaran hasil tambang, kedua persebaran hasil bumi dan laut. Anak-anak, berdasarkan video sumber daya alam bahan tambang yang ada di Indonesia, Indonesia itu merupakan negara dengan bahan tambang yang tersebar di seluruh Indonesia. Barang tambang apa saja yang tersebar di seluruh Indonesia tadi berdasarkan video yang sudah kalian amati tadi? Ada barang tambang? Minyak bumi, kemudian batu bara, wilayah Indonesia. Barang tambang itu sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang. Nanti anak-anak cari informasi dari berbagai sumber tentang manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel yang akan dibagikan oleh Bu Guru. Sudah siap anak-anak? Kalian mengerjakan atau melengkapi tabel yang sudah disediakan Bu Guru berdasarkan pengamatan dari video persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia tadi. Anak-anak bisa menyebutkan apa saja bahan tambang berikut dengan kegunaannya. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Ini sudah ada 3 kelompok ya. 1, 2, 3. Nanti silakan untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan masing-masing kelompok. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Anak-anak sudah selesai mengerjakan untuk LKPD yang kedua? Ya, nanti perwakilan dari kelompok 1 dulu. Silakan Mbak Reza untuk maju membacakan hasilnya. Tambang batu bara manfaat untuk bahan bakar di perindustrian.
Dara. Barang tambang nikel manfaat sebagai bahan campuran dalam pembuatan stay. Barang tambang intan manfaat untuk pembuatan perhiasan. Barang tambang manfaat bahan pembuatan. Anak-anak, tadi kalian sudah menyebutkan beberapa barang tambang berikut dengan manfaatnya. Ada batu bara, kemudian minyak bumi, emas, timah, tembaga, nikel, intan, batu gamping, batu mualam, dan semua itu masing-masing mempunyai manfaat yang berbeda. Misalnya batu bara itu digunakan untuk apa? Untuk bahan bakar Untuk bahan bakar di perindustrian. Kemudian kalau minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar. Anak-anak, jika kalian perhatikan sekali lagi video persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah kesimpulanmu? Setiap daerah yang ada di Indonesia itu menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi hidup mudah dan penghujung. Lah nanti bagaimana pula para umat agama itu merayakannya, nanti kita akan secara bersama-sama diskusi mencari tahu hari besar agama apa saja yang ada di Indonesia, kemudian cara merayakannya. Kalian siapkan kalender tahun ini, kalian keluarkan. Jadi nanti anak-anak untuk tugas berikutnya itu nanti kalian lengkapi tabel dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Jelaskan tujuan perayaan keagamaan dan bagaimana pula masyarakat di daerahmu merayakannya. Lakukan kegiatan ini nanti secara berkelompok dan jangan lupa gunakan kalender tahun ini untuk mengetahui hari raya keagamaan. Anak-anak, pilih salah satu dari hari raya keagamaan yang ada di Indonesia. Nama perayaannya apa, tujuan perayaannya apa, kemudian sejarah singkatnya seperti apa, dan bagaimana pula cara masyarakat merayakannya. Ada yang ditanyakan untuk tugas ini anak-anak? Tidak. Berarti sudah siap ya untuk mengerjakan tugas LKPD yang ketiga? Sebelum anak-anak nanti mengerjakan yang sudah Bu Guru tugaskan, ini Bu Guru ada salah satu contoh tentang perayaan agama yang ada di Indonesia. Ini Bu Guru mengambil contoh nama perayaan ini Hari Raya Idul Adha. Tujuannya meneladani dan mengikuti anjuran Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian tujuan yang kedua memupuk empati dan meningkatkan solidaritas sesama. Tujuan yang ketiga sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah singkat Idul Adha ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam itu mendapat wahyu dari Allah. Nanti anak-anak diskusikan dengan kelompoknya apa yang sudah ditugaskan Bu Guru. Siap mengerjakan anak-anak? Keluarkan kalender tahun ini. Perhatikan untuk tanggal 19 ini kenapa diberi tanda warna merah? Ini di bawahnya ada penjelasannya. Tanggal 9 Oktober itu bertepatan dengan hari apa anak-anak? Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti anak-anak mencari hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia berdasarkan kalender tahun ini. Silakan dikerjakan secara berkelompok.
untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah. Sudah selesai anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang ketiga? Sudah. Ya baiklah, untuk kelompok 2 sekarang maju membacakan hasil diskusinya. Nama hari raya keagamaan Natal, umat yang merayakan Kristen. Nama hari raya keagamaan Idul Fitri, umat yang merayakan Islam. Tujuan perayaan. Untuk pembelajaran hari ini, adakah yang masih kurang jelas, mungkin perlu untuk ditanyakan? Ya. Kalau begitu anak-anak siap untuk mengerjakan soal evaluasi ya? Mimpi adalah kunci. Mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar untuk menyimpulkan makna sebuah puisi. Kemudian kita juga sudah menemukan berbagai cara tambah yang tersebar. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa. Nanti berdoa dipimpin oleh Mas Raffi ya. Doa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pemahaman untuk kita semua. Pesan Bu Guru,